Hai, jangan lupa subscribe ya, dukung terus channelnya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 3. Adik kecil menegak. Dave membawa Debbie pulang ke rumahnya. Kemudian, Dave mengajak Debbie ke kamar mereka. Pertama kali Debbie masuk ke kamar seorang pria, dan pria itu kini sudah menjadi suaminya. Namun, rasa canggung terus melanda di hati Debbie saat itu. Aku taruh barang-barangku di mana? Tanya Debbie saat membawa koper ke dalam kamar. Terserah, ucap Dave yang langsung pergi meninggalkan Debbie di kamar. Debbie bingung mau menaruh pakaiannya di mana. Lalu ia melihat ada walk-in closet berisi pakaian Dave. Tapi ia tidak berani untuk mengganggunya. Akhirnya, Debbie tidak mengeluarkan pakaiannya sama sekali dari koper dan hanya menyandarkan di dekat jendela kamar. Debbie mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Seharian di luar membuatnya gerah. Begitu melihat kamar mandi, ada sebuah bathtub dengan berukuran besar, Debbie pun kegirangan. Selama ini, ia hanya membayangkan betapa asiknya berendam di dalam bathtub dengan busa-busa melimpah, seperti yang sering ia lihat di film yang sering ia tonton. Dengan cepat, Debbie melepas pakaiannya dan berendam di dalam bathtub dengan busa melimpah. Sementara itu, Dave baru saja mematikan ponselnya setelah menghubungi asistennya terkait pekerjaan yang beberapa hari ke depan untuk mengosongkan jadwal pertemuan dengan kolega manapun. Sampai Mama benar-benar sembuh dan hanya akan ngantar di rumah beberapa hari ke depan. Kemudian, ia masuk ke dalam kamar dan mengambil handuk untuk segera mandi. Dave melangkah ke kamar mandi. Kemudian, ia membuka kamar mandi yang tidak terkunci. Dave pikir Debbie sudah selesai mandi karena ia menelpon hampir 30 menit di luar. Namun, saat Dave masuk ke dalam kamar mandi, langkahnya terhenti. Darahnya berdesir hebat dan miliknya pun menegang saat melihat Debbie yang masih berendam di dalam bathtub. Dan busanya di dalamnya sudah habis sehingga Dave bisa melihat dengan jelas bagaimana moleknya Debbie secara keseluruhan. Dave ingin sekali membelokkan pandangannya karena merasa sangat kering tenggorokannya. Namun, berbeda dengan tubuhnya, seakan ingin terus menatapnya dan segera mendekam Debbie detik itu juga. Dengan kekuatan penuh, Dave memutuskan untuk melangkah pergi dari kamar mandi dengan cepat. Ia pun membanting pintu kamar mandi. Duar! Debbie terkejut setengah mati saat mendengar bantingan pintu kamar mandi. Lalu Debbie melihat dirinya yang tanpa apa-apa. Lalu ia menghilangkan tangannya di depan dadanya. Siapa yang masuk ke kamar mandi ya? Bukan hantu kan? Ucap Debbie ketakutan. Debbie mengingat-ingat kembali bahwa di rumah itu hanya ada dia dan juga Dave. Sementara pembantu di rumah itu pulang ke rumah jika di malam hari. Hanya ada dua kemungkinan, Kak Dave atau hantu tadi. Devi menjerit kalau menyangka jika Dave yang lihatnya tadi. Sementara Dave lebih memilih memasuki kamar mamanya untuk menumpang mandi. Untung saja di rumah itu hanya ada dia dan juga Debbie. Dave masuk ke dalam kamar mandi papa dan mamanya untuk mandi kremes, agar mengusir pikiran-pikiran kotor yang menghampirinya sejak tadi. Namun berbeda dengan keinginannya. Dave masih terbayang-bayang bagaimana visual seorang Debbie yang membuat miliknya menegang hanya karena melihatnya sebentar. Padahal, jika di kantor, Dave bisa melihat begitu banyak wanita cantik dan seksi di kantornya. Namun, tidak pernah bisa membuat miliknya menegang hebat sama sekali.
Debbie meraih handuk dan melilitkannya di atas dadanya. Kemudian, Debbie membuka pintu kamar mandi perlahan dan melihat sekitar. Tidak ada orang. Debbie pun bernapas lega. Kemudian, ia menuju kopernya untuk mengambil pakaian. Dave kembali ke kamar setelah merasa dirinya sudah lebih baik dibanding tadi setelah keluar dari kamar mandi. Lalu ia masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti pakaian. Saat ia masuk ke dalam kamar, ia kembali ditegangkan ketika melihat Debbie yang hanya menggunakan handuk tengah mencari-cari pakaiannya di dalam koper. Bisa terlihat dengan jelas kaki jenjang Debbie yang terekspos jelas karena handuk setengah pahanya. Mana lagi, Debbie menunduk membuat Dave benar-benar dibuat gila. Dave tak berani beranjak saat itu. Pemandangan indah yang sayang jika dilewatkan. Debbie memakai pakaian dalamnya tanpa menoleh ke belakang. Ia masih tidak sadar jika di belakang ada Dave yang melihatnya dengan tatapan mesumnya dan darah berdesir hebat. Dave pun mengumpat di dalam hatinya karena miliknya semakin menyakiti dirinya. Debbie melepaskan handuknya dan memperlihatkan sisi belakangnya yang membuat Dave benar-benar tersiksa. Dave mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras sempurna, menahan hasrat yang membara. Setelah Debbie memakai pakaian tidurnya, ia pun baru berbalik badan dan akan menjemur handuknya. Begitu kaget, Debbie melihat Dave yang berdiri tegap di depan pintu. "Ah!" teriak Debbie. "Kak Dave, sejak kapan di situ?" ucap Debbie dengan menutup matanya saat melihat Dave hanya memakai handuk putih di pinggangnya. "Dari tadi," ucap Dave mencoba santai dan tetap datar. Kemudian, ia melenggang ke walk-in closet untuk memakai pakaiannya. "Dari tadi," Debbie mencerna ucapan Dave dalam-dalam. "Berarti Kak Dave lihat aku," batin Debbie. "Ah, Kak Dave berarti lihat aku lagi pakai baju," ucap Debbie gemetaran. "Biasa aja kali, badan kurus kayak terpek itu," ucap Dave datar. "Triplek," ucap Debbie yang kemudian membalik melihat Dave yang sudah berganti baju. "Ya, triplek, badan kurus kurang gizi," ucap Dave. Debbie begitu kesal dikatai kurus seperti triplek. Dave orang pertama yang mengatainya seperti itu. Padahal teman-teman Debbie di kampus sering bilang bahwa badan Debbie itu proporsional dan molek. "Jadi Kak Dave udah lihat aku," ucap Debbie terbata-bata. Ucap Dave yang kemudian sudah menutup matanya dengan lengannya guna meredam hasratnya. Debbie mengepalkan tangannya kesal, sungguh kesal dan malu secara bersamaan. Kemudian Debbie beranjak, mengambil bantal dan guling, lalu membawanya ke sofa. Dave bersikap acuh, namun tidak dipungkiri, sebenarnya di dalam hatinya tidak begitu. Sungguh, Debbie adalah cobaan terbesar di dalam hasrat Dave saat ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, dukung terus channelnya. Dadah!